warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur oogenesis. Struktur oogenesis sendiri adalah proses berbentuknya ovum pada wanita. Yang pertama di sini ada oogonium. Oogonium adalah sel induk atau sel geminah diploid kecil yang berada di ovarium gamet betina dan fungsi untuk membentuk oosit. Oogonium membelah secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Pada oosit primer membelah lagi secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan bulat primer. Pada badan bulat primer ini membelah lagi secara meiosis 2 dan menghasilkan 3 badan pular. Yaitu oosit sekunder ini menghasilkan ootit dan ootit ini menghasilkan ovum. Selanjutnya di sini ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses produksi sperma pada laki-laki dewasa. Yang pertama di sini ada sel induknya yaitu spermatogonium. Spermatogonium ini membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Pada spermatosit primer membelah lagi secara meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Pada spermatosit sekunder ini membelah lagi secara meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Keempat ini ada spermatid. Jadi spermatid ini menghasilkan sperma yang diproses pada proses spermatogenesis atau disebut spermatozoa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur spermatozoa. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, ada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Pada bagian kepala berfungsi untuk menyimpan materi genetik dan membantu sperma menembus sel telur. Bagian dari kepala ini adalah ada akrosom, nukleus, dan proximal centriole. Akrosom ini merupakan penutup sperma yang berfungsi untuk membantu sperma menembus kulit terluar dari sel terluar. Yang di tengah ini di sini ada nukleus berfungsi sebagai pengatur sel, dan di sini ada proximal centriole berfungsi sebagai penghubung ujung sel. Dan di proximal centriole ini merupakan bagian leher. Setelah itu di bagian tengah ini ada mitokondria. Sebelumnya bagian tengah ini berfungsi untuk menyediakan energi sehingga sperma dapat bergerak. Dan di dalamnya ada mitokondria yang berfungsi untuk mengatur laju motalitas sperma. Terakhir di sini ada bagian ekor. Bagian ekor ini berfungsi untuk membantu sperma untuk berenang melalui saluran reproduksi wanita untuk mencapai sel telur atau alat gerak sperma. Di dalamnya terdapat membran plasma berfungsi sebagai pelindung spermatozoa bagian luar dan sangat berperan penting dalam proses fertilisasi. Selanjutnya di sini ada struktur ovum. Yang pertama di sini ada follicle cell. Follicle cell ini berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Setelah itu di bawahnya di sini ada corona radiata. Corona radiata merupakan lapisan sel mengelilingi zona pellucida oosit sekunder. Itu di sini ada nukleolus. Nukleus adalah struktur bulat yang ditentukan di dalam nukleus untuk berfungsi untuk memproduksi ribosom sel. Yaitu di sini ada nukleus. Nukleus ini adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai kendali sel. Nukleus ini yang berwarna pink ini ya. Setelah itu di sini ada plasma membran plasma yang di dalamnya ada vitelline membran. Ada selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan sel. Setelah itu di sini ada perivitelline space. Itu ruang yang berada di antara zona pellucida dan membran sel telur. Itu di sini ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental yang mengisi bagian dalam sel sebagai penyimpanan bahan kimia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi embrio. Di sini ada zona pellucida. Zona pellucida sendiri ini adalah lapisan tebal yang mengelilingi sel telur dan embrio awal pada manusia. Berfungsi untuk mengikat sperma ke ovum. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan jelas dan dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.